Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya Veronica Yusia Sulistianingsih di BC Katolik Channel edisi hari Minggu 12 Maret 2023. Permenungan saya hari ini berjudul Yesus Sumber Air Hidup. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan 42. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sihar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus apabila ia datang. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah."
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Hal ini menunjukkan bentuk pengabdian Yesus kepada tujuan Bapanya di sorga, serta keinginannya yang mendalam untuk menuntun orang-orang kepada hidup kekal, terutama menyelamatkan yang terhilang. Kasih yang tanpa syarat, total, tidak memandang hina dan dosa manusia. Dalam hal ini digambarkan dengan perumpamaan perempuan Samaria dengan segala keberdosaannya. Kasih yang sempurna yang ditujukan untuk keselamatan manusia dengan menawarkan air kehidupan yang tidak akan pernah habis. Ayat yang ke-14 sungguh meneguhkan iman saya. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya merenungi ayat ini berulang-ulang. Dan saya refleksikan dalam kehidupan saya. Sebelum menjadi seorang Katolik, kehidupan rohani saya biasa-biasa saja. Perempuan Samaria, itulah gambaran kehidupan saya. Terpaku dan fokus hanya kepada kehidupan dunia. Untuk mencukupi kebutuhan jasmani saja. Bagaimana saya harus bekerja mencari nafkah, bagaimana saya harus bisa tetap survive dalam hidup dan lain sebagainya. Pada suatu masa, saya hidup menjauh dari Tuhan. Artinya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Bertumbuh menjadi pribadi yang tertutup karena sesuatu dan lain hal. Tidak berani datang ke gereja dan bergaul dengan orang-orang suci yang selalu rajin berdoa dan datang ke gereja. Saya menjadi orang yang minder, menyadari bahwa saya orang yang berdosa, yang tidak layak berteman dengan orang-orang yang suci. Sehingga saya memilih berkomunikasi dengan Tuhan melalui cara saya sendiri. Dengan saya selalu berusaha berbuat kebaikan kepada sesama, selalu berpikir positif kepada orang lain, tidak pernah mau menyusahkan orang lain, lebih mau memaafkan orang yang menyakiti saya, dan selalu terbuka kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Ini menjadi salah satu cara pembersihan saya dalam olah batin. Jauh di lubuk hati saya merindukan untuk datang ke gereja, bertemu dengan Tuhan, memuji dan bersuka cita bersama-sama dengan umat yang lain.
Sehingga seperti perempuan Samaria dalam bacaan Injil hari ini yang menimba air pada siang hari, di mana jam-jam tersebut jarang dijumpai manusia yang beraktivitas. Namun justru pada saat seperti itulah Yesus menemuinya secara pribadi. Demikian juga dengan kehidupan saya. Dengan takut-takut dan kerendahan hati, saya datang ke gereja, duduk paling belakang dan tidak berani menatap ke altar. Saya merasa orang yang paling berdosa di antara orang-orang suci yang bersama-sama datang ke gereja. Namun, sungguh karena kasih kemurahan Tuhan, perjumpaan saya dengan Yesus terjadi. Saya merasakan jamahan kasih yang luar biasa. Sentuhan lembut dalam hati saya yang sungguh menyejukkan dan memberikan rasa damai di tengah himpitan permasalahan yang sedang saya hadapi. Kerinduan untuk terus berjumpa dengan Tuhan membuat saya semakin intens datang ke gereja sampai pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk menerima sakramen baptis. Sungguh Allah sangat bermurah hati dan sungguh baik. Saya diizinkan untuk memperoleh air hidup yang Yesus tawarkan kepada saya. Dan air hidup itu terus dan terus mengalir dalam kehidupan saya. Siapa sih saya? Sehingga Tuhan begitu sangat mengasihi saya. Menghidupi iman Katolik dengan penuh syukur dan terima kasih atas anugerah yang boleh saya terima adalah satu bentuk syukur kepada Tuhan. Walaupun konsekuensinya masih saja ada orang-orang yang memandang sebelah mata kepada saya. Namun saya tetap mewartakan kabar sukacita yang telah saya terima, bahwa Yesus adalah air kehidupan dan menjadi juru selamat menuju kehidupan kekal. Dalam mewujud nyatakan rasa syukur ini di tengah keterbatasan saya belajar dan menggali firman Tuhan melalui bacaan Injil yang saya baca setiap hari dan saya renungkan sebagai bahan refleksi saya supaya saya bisa melangkah lebih baik lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bersyukur jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tidak mempunyai banyak masalah atau tidak mengalami beban hidup yang berat. Tetapi saya lebih bersyukur lagi karena saya mengalami banyak permasalahan, saya mengalami banyak beban yang berat yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Dari masalah keluarga, masalah anak-anak, ekonomi, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan saya. Cemoohan, sindiran, ejekan, dan lain sebagainya kerap saya terima. Namun justru hal ini memperkaya batin saya dan iman saya untuk terus melekat erat kepada Tuhan. Mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Sang Pemilik hidup saya. Bahkan saya menjadi rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ada 4 poin penting yang saya dapatkan dari permenungan sebagai bekal dalam saya melangkah. Yang pertama, kasih. Saya belajar meneladani Yesus untuk mengasihi tanpa syarat kepada siapapun, sekalipun kepada orang-orang yang menyakiti hati saya. Yang kedua, kerendahan hati. Satu sikap kesadaran penuh bahwa saya bukan siapa-siapa dan tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya memerlukan Tuhan dan saya merendahkan hati saya untuk menerima semua ajaran ataupun didikan yang Tuhan berikan kepada saya. Yang ketiga, kemurahan hati. Seperti perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 32, dan saya lebih cenderung mengatakan perumpamaan Bapa yang murah hati. Saya yang sudah berdosa ini masih diberikan kemurahan hati oleh Bapa dengan dicukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup saya. Maka saya pun juga harus bermurah hati dan mempunyai rasa simpati serta empati yang tinggi kepada sesama, serta menjalani hidup dalam pertobatan sejati. Yang keempat, pengampunan. Hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia pada umumnya adalah mengampuni. Namun karena Roh Kudus yang berkarya dalam hati saya, maka dengan mudah saya mengampuni setiap orang yang menyakiti hati saya. Bahkan saya ikut mendoakan supaya kebaikan datang menghampiri kepada orang-orang yang
menyakiti hati saya. Inilah teladan Yesus yang boleh saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, menjadi berkat bagi setiap orang yang saya jumpai, karena saya sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Berjalan bersama Yesus adalah kebahagiaan dan sukacita, sekalipun saya berbeban berat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, persiapan batin lebih kita prioritaskan untuk bisa meneladani Yesus dalam mengasihi sesama. Dengan menekan ego, bersikap lebih bijak dalam menyikapi setiap permasalahan yang sedang terjadi. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Terpujilah Allah selama-lamanya. Demikian permenungan yang boleh saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BC Katolik Channel. Berkah dalam